Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ustazat serta hadirat, syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini suasananya cerah, ya, nggak hujan, nggak gulem. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita mulain bahasan kitab Fathul Qaribil Mujib dengan terjemah bahasa Arab Melayu, ya, halaman 11. Yang punya kitab dibuka halaman 11, ya. Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab hukum-hukum bersuci. Jadi ini berkenaan dengan bersuci, bersih-bersih, ya. Nanti bersuci dari hadas, ya. Bersuci dari hadas dengan wudu pakai air. Nanti diterangin tentang macam-macam air, ya. Juga diterangkan tentang wudunya itu sendiri, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya. Kemudian juga di dalam bersuci ada yang namanya mengangkat hadas besar. Nah itu dengan cara mandi. Juga bersuci, ya, menerangkan tentang menghilangkan najis. Maka disebutkan nanti macam-macam najis, contoh-contoh najis. Kemudian juga disebutkan cara-cara menghilangkan najis. Jadi semuanya berkisar berkenaan dengan toharoh, yaitu bersuci, ya. Bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, dan bersuci dari najis. Ya, 3 itu yang pokok sekali itu. Nah ini dirangkum, ya, dimuat di dalam judulnya Kitabu Ahkamit Thaharah, kitab hukum-hukum bersuci. Kemudian dikatakan lagi di sini wat thaharatu bi fathit ta'i, dan lafaz thaharat dengan di fathah to. Jadi toharoh itu toknya fathah, ya. Nanti ada tuharoh, artinya lain lagi. Jadi yang artinya bersuci itu toknya dibaca fathah, toharoh bi fathih to. Lugatan an-nazafatu, toharoh itu secara bahasa artinya nazafah, ya. Maka dikatakan di sini dan lafaz at-thaharah dengan di fathah to menurut lugat ialah kebersihan, ya, bersuci. Kalimat bersuci itu suci, bersih, ya. Cuman kan dalam agama ini yang diminta ini bersuci mencakup bersuci dari hadas, bersuci dari itu hadas pun 2, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari hadas besar, dan bersuci dari najis. Semuanya an-nazafah, kebersihan. Ada ungkapan an-nazafatu minal iman, kebersihan. Jadi itu orang Islam merupakan orang yang paling bersih dia. Dia bukan hanya bersih, ya, istilah kita dari najis, tapi juga bersih dari hadas. Bahkan kalau bisa bersih dari dosa. Wah itu kerenan lagi tuh. Paling keren tuh. Ya. Jadi ini simbol juga istilahnya. Orang disuruh bersih dari najis, bersih dari hadas kecil, bersih dari hadas besar. Juga disuruh bersih dari dosa, begitu. Itu bukan main. Agama, ya. Agama Islam ajarannya cakep semua itu. Wa amma syara'an, dan adapun menurut syara'. Nah ini sekarang kalau toharoh artinya nazafah, bersih. Kalau menurut syariat apa itu? Fa fiha tafasiru katsiratun. Menurut syara' maka pada makna toharoh itu ada beberapa tafsir yang banyak. Maksudnya tuh menurut syariat kalimat toharoh ada beberapa pengertian, ada beberapa penjelasan.
ada beberapa istilah begitu, arti daripada toharoh itu. Nah ini salah satunya nih, halaman 12. Minha qauluhum fa'lu ma tustabahu bihis sholat. Di sini dibaca fa'lu, fathahnya apa? Fa-nya fathah. Itu istilah orang masdar itu. Yang sering dibaca fi'lu ma tustabahu bihis sholat. Ya, artinya hampir sama lah, nggak beda. Nih, di antaranya ialah ada kaul ulama. Nah, ini pengertian toharoh ya, dalam istilah. Ini pengertian toharoh dalam istilah diambil dari salah seorang perkataan ulama fikih, yaitu fa'lu atau fi'lu ma tustabahus sholah. Jadi toharoh itu apa? Yaitu mengerjakan sesuatu yang dibolehkan sembahyang dengannya. Nah ini definisinya nih, batasannya, pengertiannya. Jadi bersuci adalah suatu perbuatan yang kalau kita kerjakan tuh perbuatan bersuci, kita jadi boleh sembahyang begitu. Kalau nggak bersuci ya terhalang sembahyangnya. Maka tuh bersuci menurut istilah agama perbuatan yang dengannya orang jadi boleh sembahyang. Seperti perbuatan wudhu ya, untuk mengangkat hadas kecil, perbuatan mandi untuk mengangkat hadas. Nah, dengan mengangkat hadas kecil, kalau memang nggak punya hadas besar, dia jadi boleh tuh sembahyang. Jadi sembahyang nggak tertahan, sembahyang nggak terlarang. Ya. Jadi yang namanya bersuci, perbuatan yang dengannya orang jadi boleh sembahyang. Nah, di sini nih, fi'lu atau fa'lu ma tustabahu bihis sholah. Artinya, ya, mengerjakan sesuatu yang dibolehkan sembahyang dengannya. Nah, ini bahasa dulu begitu. Sesuatu yang dibolehkan sembahyang dengannya, dengan sesuatu itu. Ya. Artinya orang sebelum mengangkat hadas kecil, dia nggak bisa sembahyang. Ketika dia mengangkat melalui berwudu, maka jadi boleh sembahyang. Dicontohin tuh perbuatan-perbuatan itu. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa idzalati najasatin. Ada 4 nih. Ya, ada 4 yang membuat orang jadi boleh sembahyang, yaitu aimin wuduin, yakni yaitu wudu. Artinya wudu dulu kalau punya hadas kecil. Kalau hadas kecil doang ya wudu doang. Nah, kalau dia punya hadas besar tambah lagi nih wa ghuslin dan mandi. Anggap sekarang air nggak ada. Nah, dengan cara wa tayammumin, tayamum. Anggap udah mandi, mengangkat hadas besar, udah wudu, ya. Tahu-tahu ada najis, nggak bisa sembahyang tuh. Anggap di mau Allahu Akbar, misalnya ada kotoran cecek, begitu kan, jatuh di tangannya, ya, dia nggak bisa sembahyang. Jadi bersihin dulu, bersihinnya gampang, cuci aja, setelah itu langsung sembahyang, nggak usah ngulangin wudu. Wudunya tuh nggak ngaruh. Kan masing-masing bagian nih, yang batalin wudu ini, ya kan, yang batalin sembahyang itu. Nah, kalau datang najis, yang ini nih, yang wudu nggak ikut batal dia, nggak ikut batal, masih gara-gara kena najis, ya, dia udah wudu, mau sembahyang, kena najis, diwudu lagi, itu nggak sangkan-sangkan wudu itu dikerjain. Nggak ada alasannya, nggak bisa itu. Jadi wudu nggak usah dikerjain, yang dikerjain menghilangkan najis doang. Karena najis menghalangi sholat, begitu. Najis menghalangi sholat, walaupun udah wudu, ya, walaupun udah wudu. Nah caranya gampang, guyurin aja tuh tangan yang kena najis, setelah itu langsung sholat, ya. Nggak ada hubungannya itu, kecuali memang dia berhadas juga, bernajis juga, ya ilangin najisnya dengan mencuci, ilangin hadasnya dengan berwudu, ya. Jadi supaya orang tuh bisa sholat, maka penghalangnya disingkirin. Penghalang sholat ada hadas kecil, singkirin hadas kecil.
Penghalang sholat, ada hadas besar, buangin tuh hadas besar dengan mandi. Ya, kebetulan nggak ada air, maka penghalang sholat dia belum berwudu, belum mandi, maka diganti dengan tayamum begitu. Nah, penghalang sholat adanya najis ya dibuangin dengan cara dicuci. Selanjutnya, ammat tuharatu. Nah, ini yang toknya domah ini. Ammat tuharatu bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma. Adapun makna tuharo dengan domah toknya, maka yaitu suatu nama untuk sisa air bersuci. Oh, tadi kan toknya fathah, toharo, bersuci. Baik itu menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar, atau menghilangkan itu toknya fathah, toharo. Kalau dibaca tuharo, sisa air. Sisa air mandi, sisa air wudu, itu namanya tuharo begitu ya. Ini sih hanya menyebutkan nama aja ini. Jarang orang sebut di dalam pergaulan. Yang rame ya toharo itu. Toknya fathah. Adapun yang dibaca toknya domah itu artinya bukan bersuci tapi artinya sisa air bersuci. Walamma kanal ma'u alatan lit-toharati istatradal musannifu li anwa'il miyahi. Walamma kana, dan ketika ada al-ma'u, air itu, alatan, suatu alat, lit-toharati, untuk bersuci. Kita tahu air alat untuk bersuci karena air itu punya sifat dia halus, menghilangkan kotoran, menyingkirkan kotoran. Kalau abu kan susah abu. Ya, abu tuh dia buat tayamum. Abu tuh nggak bisa menghilangkan najis. Abu nggak bisa menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis adalah air. Karena air itu zatnya halus dan bisa membersihkan yang halus-halus juga. Kalau abu kasar, nggak bisa menghilangkan najis yang halus-halus. Dia kasar bagaimana? Ya. Maka tuh di dalam agama orang yang istilahnya mau istinja atau cebok, di samping boleh pakai air, dia boleh pakai inian batu. Zaman sekarang tisu, yeah. Zaman dulu batu. Yeah. Istinja pakai batu pasti masih ada bekasnya, nggak ngilang. Tapi istinja dengan air, kotorannya hilang, bekasnya, itu air hebat itu. Nah, kalau beristinja dengan batu, agama membolehkan walaupun air banyak. Walaupun dia lagi berada di pinggir pantai. Ya, air pinggir pantai kan seapa itu air? Banyak. Diogah pakai air. Dia pakai batu aja. Boleh. Ntar bekasnya dimaafkan. Begitu. Agama maafkan itu. Jadi ntar sembahyang ada bekasnya, biarin. Kenal biarin. Dimaafkan. Itu memang paling aneh di dalam agama yang saya perhatiin. Bukan paling aneh, paling gampang. Orang kencing pakai tisu, dipetel. Apa tuh petel ya? Udah. Ntar udah pakai celana, diwudu pakai air biasa. Membayang udah langsung setelah itu. Membayang setelah itu. Bayangnya ngulangin, kagak ngulangin. Kan ada bekas-bekas tuh, dimaafkan. Ini paling mudah dalam agama. Paling mudah nih ibadah bersuci, paling mudah dengan itu. Yaitu beristinja dengan batu atau semacamnya. Nanti ada bahasannya nanti. Nanti ada bahasannya khusus. Cuman tadi saya singgung aja sedikit begitu. Jadi kembali kepada kitab ya, dan ketika ada air itu suatu alat, air itu alat untuk bersuci, air alat untuk bersuci. Kalau debu itu wakilnya lah, dia dipakai ketika darurat lah, seperti orang bertayamum. Ya. Maka musannif menyinggung untuk menerangkan berbagai macam air. Jadi karena air itu alat bersuci, pengarang kitab ini menyinggung, ya, menerangkan tentang macam-macam air. Faqala, maka berkata ia, al-miyahul lati yajuzu ayyasihut tadhiru biha.
Air yang boleh, yakni yang sah. Air yang boleh, arti boleh sah begitu. Arti sah ya boleh, ya bolak-balik aja. Air yang boleh, maksudnya boleh apa sih yang maksudnya? Oh sah katanya, sah ente pakai air tersebut, ya. Yakni yang sah bersuci. Dengannya ialah ada 7 macam air, sab'u miyahin. Air buat kita bersuci ada 7 macam. Ya, 7 macam. Ntar nih 7 macam bisa diringkes. Jadi berapa? Jadi 2. Loh, kok dikit banget ya begitu. Karena emang semua air yang ada nih di bumi ini ya 2 lah. Yang turun dari langit namanya hujan. Sama yang dari tanah ada tuh dah. Yang dari tanah, sungai ya dari tanah, laut ya di tanah. Sudahan ya mata air. Ya, jadi air yang dipakai buat bersuci ada 2 macam. Air yang dari atas, air yang dari bawah. Air yang dari atas namanya air hujan. Air yang di bawah itu air yang ada di bumi dan di perut bumi begitu. Ya, sumur dan sebagainya. Nih, sab'u miyahin, ada 7 macam air. Ma'us sama. Yang pertama air langit, yakni ay an-nazilu minha, yakni yang turun dari langit. Air langit itu ngomongnya pendek, air langit. Maksudnya air yang turun dari langit. Itu bahasa biasa, pengen singkat-singkat aja. Ya. Jadi dalam ilmu gaul bahasa itu main singkat-singkat aja. Sekarang main singkat-singkat aja omongan. Seperti tadi saya bilang ngaruh, enggak ngaruh. Zaman dulu ngomongnya enggak berpengaruh. Kelamaan katanya enggak ngaruh. Disingkat, ya. Bahasa begitu memang, orang pengen gampangin hidup begitu. Dari mana nih? Pasar. Kok ngomong pasar doang? Iya. Maksudnya saya dari pas, kalimat saya nggak disebutin, dari nggak disebutin, ngomong dari mana? Pasar. Itu ngomong benar itu. Jangan disalahin. Dibilang wah ini kalimat pasar bukan jumlah mufidah namanya. Bukan kalimat yang ada artinya. Pasar doang, apaan pasar? Oh maksudnya saya pulang dari pasar itu. Nah, itu contoh-contoh lah. Contoh-contoh bahasa yang disingkat. Nah, ini contohnya begitu nih. Al-miyahul lati yajuzu. Air yang boleh. Pengertian boleh apa sih? Ayyasihut tadhiru biha. Yakni yang sah bersuci dengannya, ya. Sab'u miyahin ialah ada 7 macam air. Yang pertama ma'us sama ay an-nazilu minhu, air langit, yakni yang turun dari langit. Air langit aja yang ngomongnya, maksudnya turun dari langit. Air tanah, air yang keluar dari pinter semua kok kalau begitu. Bukan main dah. Bukan main. Bukan main. Sama dengan begini contoh lagi nih ya. Ada bahasa Arab Baitullah. Arti letterletnya itu Baitullah itu bisa Ka'bah ya bisa. Ya, bisa masjid juga Baitullah. Arti letterletnya rumah Tuhan. Masih Tuhan punya rumah nggak bisa, berarti Tuhan menyerupai. Maka tuh ada tuh kalimat yang nggak disebutin. Rumah ibadah yang dimuliakan Allah begitu. Disingkat rumah Allah begitu. Tapi rumah yang dimuliakan atau rumah ibadat yang dimuliakan Allah. Itu juga bahasan tentang yang kalimatnya yang pendek-pendek tapi pengertiannya ya harus dipahamin supaya nggak salah paham begitu. Kalau dibilang Baitullah rumah Tuhan, Tuhan ada di situ. Nongkrong, tidur. Wah, kusut omongan. Capek udah. Berat itu. Bisa kafir ngomong begitu ntar. Kan ada ayat laisa kamitslihi, Allah tidak menyerupai sesuatu. Sesuatu seperti kita ini ya butuh tempat. Kita butuh tempat. Saya nih, tempat saya di sini sekarang duduk. Ibu, tempat ibu di situ. Dimanapun benda berada perlu tempat dia. Dimakan tempat begitu.
Tapi kalau Allah, dia kan nggak sama. Allah tuh nggak sama itu dengan sesuatu. Jadi dia selalu beda aja dia, selalu beda. Baik, selanjutnya wahuwal matoru. Ialah air hujan. Itu yang pertama. Yang kedua wamaul bahri. Air laut. Di sini diterangkan ay al milhu, yakni air asin. Kenapa air laut asin? Jawab. Kenapa air laut asin? Karena untuk menjaga supaya air itu tetap enggak busuk. Kayak ikan asin, coba ikan kalau nggak diasinin. Begitu ada ulama ngomong begitu. Bahwa air laut itu asin, Allah buat asin supaya tetap dia utuh. Supaya tetap kualitasnya bagus. Dia kan, ya air laut ini kan istilahnya kan lama dia, nggak apa namanya, ya nggak hilang-hilang, nongkrong di situ air. Ya. Itu kalau air lama-kelamaan rusak kan kalau diem. Air kalau diem rusak. Tapi ini air laut nggak rusak-rusak, tetap aja begitu. Oh, karena dia asin. Asin itu melindungi. Asin itu menjaga kualitas air. Ibu sering makan ikan asin. Tapi waspada darah tinggi. Waspadalah. Maka zaman sekarang yang darah tinggi bukan orang kaya doang. Yang makan ikan gesek juga darah tinggi. Maka dari itu kalau pengen makan dikit aja. Itu garam paling gampang naikin darah. Paling gampang tuh dah. Kalau ibu nggak jaga, ibu nggak minum obat turun darah, bisa stroke. Ini di kita nih yang kadang-kadang kurang paham. Ada orang punya tensinya darah tinggi, emang udah penyakit. Ya kayak saya begitu, darah saya tinggi udah begitu. Itu harus minum obat tiap hari. Kalau enggak naik dia, ntar bisa sewaktu-waktu stroke aja udah. Bahayanya lebih berat. Mendingan makan obat tiap kecil begitu. Minum tiap hari. Gimana lagi? Malah pusing apa nggak bahaya itu. Kadang-kadang kan dia kalau nggak pusing nggak minum, kita baru sakit, itu nggak kena, ini nggak bisa darah tinggi, nggak bisa begitu. Tiap hari itu nasihat dokter harus dipatuhin kalau pengen sehat begitu. Ya, nasihat dokter harus dipatuhin. Baik, kembali kitab. Wa ma'ul bahri ail milhu, air laut yakni air asin. Wa ma'un nahri, ini yang ketiga nih. Wa ma'un nahri, air sungai. Ai al-hulwu, bukan huluwu. Lamnya apa lamnya? Lamnya sukun, al-hulwu. Ya. Memang di sini diartiin tuh air sungai, ail hulwu, yang manis. Loh, emang air manis? Air manis, ya, air manis. Kenapa kok disebut air manis, air sungai? Karena dipengen ngimbangin omongan tadi sebelumnya. Lihat, tadi kan sebelumnya kan ada kalimat wa ma'ul bahri, air laut, ayil milhu, yaitu air kalau air laut asin, air sungai manis. Oh, maksud manis jangan diartiin manis beneran. Adalah air begitu. Jadi ma'un nahri ayil hulwu, yaitu air sungai, yakni manis. Maksud manis tawar begitu ya. Maksud manis tawar. Ntar ada orang mencemoohkan lagi. Ini kok kitab lucu banget katanya air sungai air manis, dari mana? Ini yang ngomong orang gila. Wah. Bukan yang ngomong orang gila, lu yang salah paham. Salah paham. Karena dipengen ngimbangin omongan sebelumnya. Tadi ada asin, sekarang ada manis begitu. Cuman manis maksudnya tawar. Air tawar ya. Air sungai tawar. Kan di berjalan. Air kalau berjalan jarang rusak. Coba ibu tampung air seember begitu. Sebulan aja. Boro-boro sebulan. 2-3 hari udah lenyet. Udah. Iya, ada penghuninya lagi ntar. Nyamuk demam berdarah lagi ntar.
Begitu, ya. Waduh, ya, penting nih minum. Ini air tawar ini namanya, bukan asin, ya. Kemudian yang ketiga, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Sekarang udah nggak ada sumur, dah habis. Ada jarang-jarang air sumur, ya. Sekarang air bor. Kemudian yang kelima, wa ma'ul ain, air dari mata air. Dari mata air, ya. Jadi kalau digali kadang-kadang tuh di bawah ada mata air keluar itu. Zaman dulu tuh ya, zaman tahun 70-an kali, kalau kita ke puncak itu banyak air yang mengalir kricik. Itu. Oh, sekarang ada apa enggak ada? Saya nggak pernah ke sono. Jadi dikatakan di sini ma'ul ain, air dari mata air. Itu yang kelima. Yang keenam, wa ma'us salji, air salju. Air es, kenal es? Air es. Air es. Air salju. Cuman air salju bisa gak buat wudhu? Ini yang repotnya, air es dah yang gampang. Maksud air es nih yang boleh dipakai wudhu kalau udah mencair. Kalau masih kayak batu bagaimana? Nggak bisa itu. Kalau yang pakai batu, ya, jadi dicairin dulu, dimasak, es batu dimasak, biar cepet cair. Begitu. Air salju atau air es, itu yang keenam. Yang ketujuh, wa ma'ul barodi, dan air embun. Ini sebetulnya di kalimat barod, ya, itu ada yang artiin begini. Jadi air itu dari atas berbentuk padat dalam arti es. Dari atas jadi es, kemudian sampai di bawah mencair. Ada yang artiin air embun, ya nggak apa-apa lah. Air embun, ya. Air embun. Jadi konon kata itu air embun menurut ulama juga. Jadi sebelum dia jatuh ke tanah, jatuh ke rumput, ke puunan, itu dia membeku di udara, ya. Terus menukik ke bawah, langsung panas, mencair. Ya. Zaman sekarang masih banyak kan embun ya? Hah? Bukan embun. Embun. Iya. Embun. Dulu kita masih kecil sering ngelihat itu banyak rumput. Oh, sekarang nggak ada ya. Mungkin udaranya panas kali. Hilang aja udah. Air embun, boleh tuh dikumpulin air embun. Repot. Kumpulin buat wudhu. Ya. Nah, itulah 7 macam air. Nah, 7 macam air ini disingkat jadi 13, halaman 13, wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka ma nazala minas sama'i au naba'a, bukan nabi'a, au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah, bukan khalqah, min asil khilqah. Artinya, ya, wa yajma'u hadhihi sab'ah, dan mengumpulkan pada 7 macam air ini. Tadi kan 7 macam air disebutin. Itu terkumpul dalam perkataan, ya, dalam ucapan engkau. Qauluka ma nazala minas sama, yang pertama yaitu air yang turun dari langit, au naba'a minal ard, atau air yang keluar dari bumi. Jadi disingkat 7 macam air tadi yang disebutin macam-macam, itu disingkat dalam satu perkataan, yaitu perkataan satu, air yang dari langit dan air yang dari bumi, begitu. Kemudian dikatakan ala ayyi sifatin kanat, menurut sifat apa saja adanya, min aslil khilqah, dari asal kejadiannya. Maksudnya itu air yang dari tanah macam-macam, kayak tadi air asin. Itu yang dari tanah juga, tempatnya di tanah, air lah. Ada yang tawar, air sungai, ya. Begitu. Ada air belok, begitu, macam-macam dah tuh air yang di bumi, ya. Air belok.
Oh, air blok apaan? Enggak. Zaman dulu bilang ada air blok katanya. Macam-macam tuh air. Ya. Tapi semuanya adalah air. Kemudian summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi atas 4 bagian. Tadi kan air 7 macam. Itu masih asli, tapi bisa jadi berubah. Karena ya mungkin kemasukan najis, mungkin ada bangkai. Ya, misalnya di empang. Empang itu ya air ya suci, mensucikan. Ya, itu air di bumi namanya lah. Ya, tapi bisa aja dia berubah. Ya, jadi hukumnya najis. Misalnya tuh di empang itu ada bangkai kambing misalnya. Kalau bangkai kucing, tikus sih nggak seberapa, nggak ngapa-ngapa. Air di empang ada kucing mati, tikus mati, nggak ada masalah karena airnya banyak. Nah, kita cium tuh air apa empang ya biasa aja. Tapi kalau yang mati kebo di situ, iya, nggak bisa dipakai. Iya, zaman dulu ada namanya sumur. Kebetulan kan kita masing-masing miara ayam, kecebur nggak ketahuan. Setelah kita nimbe, kita cium, aduh, nggak bisa dipakai. Walaupun airnya banyak sesumur, karena udah berubah. Jadi bagaimana? Ya diangkat dulu dah bangkainya. Entar juga lama kelamaan hilang najisnya, pakai lagi. Ya, jadi air banyak tetap aja nggak ngaruh, istilahnya nggak ngaruh kalau udah berubah. Ya, kecuali belum berubah nggak ngapa-ngapa. Jadi misalnya tadi air sumur, ya lagi kita nimba, ada bangkai ayam, kita cium airnya nggak ngapa-ngapa, kita lihat warnanya biasa, anggap kita jilat begitu, rasanya biasa, nggak ngapa-ngapa itu, walaupun tadi jatuh bangkai ayam, mungkin belum rusak, ya ayamnya baru kecebur begitu. Ya, zaman dulu kan sering banget kita repot banget, nangkep ikan di sumur, nangkep ayam, pakai pengki, pakai apa, repot banget dah. Aduh. Iya, sekarang udah nggak ada sumur. Ayam nggak kecebur sumur. Sumurnya nggak ada. Sumurnya nggak ada. Dulu ayam banyak kecebur sumur. Karena saya banyak miara ayam dulu. Iya, baik. Jadi ini Ibu menerangkan tentang macam air dalam segi pemakaian. Artinya boleh apa enggak apa boleh tuh. Maka tuh dibagi 4 doang itu. Tadi kan air ada berapa biji tuh, ada 7 disingkat jadi 2. Itu 7 kan masih umum. Nah ini bisa dibuat jadi 4 begitu. Nah ini yang 4 macam dilihat dari segi boleh dipakai atau tidak. Jadi air dilihat dari segi boleh dipakai atau tidak, maka dibagi 4. Ada istilah ulama dulu dibilang apa? Air yang dipakai buat ibadat ada 4. Air yang dipakai buat ibadat ada 4. Ini yang disebutkan nanti itu 4 macam air yang boleh dipakai buat ibadat. Maksudnya bukan boleh semuanya boleh. Dilihat begitu, air dilihat dari boleh enggak bolehnya dipakai ibadat ada 4 begitu. Ada lagi lawannya tuh ibadat adat. Jadi ada air yang bisa dipakai buat ibadat ame adat. Nih, misalnya air di gelas, nih airnya bersih begitu. Boleh nih buat adat, misalnya kita minum. Boleh buat wudhu ini, paling cukup buat muka misalnya nih. Semuka doang, atau seram untuk mengusap kepala doang kali. Iya, dia bisa dipakai buat ibadat, bisa dipakai buat adat. Kalau air teh buat apa kira-kira? Buat adat doang, ibadat nggak bisa begitu. Air kopi, kalau air sumur
Air sumur boleh dua-duanya. Walaupun ada namanya sumur. Air sumur. Air teh begitu. Cuman beda itu. Kalau air teh ditaruh di mana juga tetap teh. Air teh taruh di gelas namanya apa? Air teh. Taruh di piring. Air teh. Ya, saya pegang begini, air teh. Tapi kalau air sumur, sumurnya hilang ntar. Saya taruh di gelas aja. Saya tanya air apaan nih? Air, nggak pakai sumur tuh nggak ada, hilang. Iya, karena dia tempat, maka nggak apa-apa itu. Kalimat sumur tuh tambahan. Ada tambahan yang netep, ada tambahan yang misah begitu. Baik Ibu, jadi air ada 4 nih, dilihat dari segi boleh atau tidak boleh dipakai. Yang pertama ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, ialah air yang suci pada dirinya lagi mensucikan bagi lainnya. Zatnya suci, dirinya suci, dan bisa mensucikan yang lain begitu. Mensucikan piring, ini piring kena najis begitu kan, siramin, guyurin, ya suci udah. Jadi air yang tadi bisa dipakai buat ibadat, buat adat, dirinya suci, diri orang lain bisa disucikan. Maka disingkat suci mensucikan. Ya. Suci pada dirinya, mensucikan lainnya. Itu disebut tahirun mutahhirun, ialah air yang suci pada dirinya lagi mensucikan bagi yang tambah lagi nih ghairu makruhin, ya, serta tidak makruh istimaluhu, dipergunakannya. Di sini ada 3 sifat ini. Pertama itu air suci dirinya nih, zatnya suci. Kedua, air itu di samping suci zatnya juga mensucikan lainnya. 2 itu ceritanya. Yang ketiga, enggak makruh lagi. Enggak makruh. Ada 3 macam ini. Nah, itulah yang disebut wahuwal ma'ul mutlak begitu. Ya. Jadi dan dia itu ialah air mutlak. Disebut air mutlak. Air yang terlepas. Mutlak itu kayak talak. Kayak perempuan ditalak, dicerai, terlepas sudah, ya kan? Air mutlak, air yang terlepas dari iketan-iketan. Jadi nggak disebut air teh, kalimat teh nggak ada, terlepas begitu. Jadi ini air apaan? Air teh itu ada iketannya tuh, terikat dengan kalimat teh. Kalau disebut ini apaan nih? Air. Nah, ini nggak ada iketan, ini air mutlak ini. Suci pada dirinya, mensucikan lainnya begitu. Kemudian tidak makruh. Bisa jadi dia suci, dia mensucikan, cuman makruh air yang ditaruh di drim, kepanasan, mengeluarkan apaan tuh? Iengan apa itu? Iya itu nggak bagus itu. Takut membuat nanti kulitnya berjamur katanya. Tumbuh jamur itu. Ya, jadi dia menimbulkan penyakit, bisa jadi penyakit yang lain. Nah itu dia suci, boleh dipakai. Cuman dipakai buat nyuci boleh tuh. Kalau buat wudhu makruh. Buat mandi apalagi, karena kena tubuh. Takut tubuh kita jadi Kalau buat pakaian biarin, gak ada masalah. Kan dijemur dia gak ada masalah begitu. Nah itu air suci dan mensucikan. Cuman ada cumannya tuh, makruh. Apa tuh makruh? Tidak disenangi, dibenci. Cuman makruh itu dipakai. Kalau bisa kalau nggak ada lagi cuman tuh doang ya pakai juga dah buat wudhu. Ya, ini cuman makruh doang. Apa tuh makruh? Makruh masih boleh. Makruh masih boleh diterjang. Kalau haram enggak dah. Begitu. Makruh masih boleh diterjang. Ada istilah orang makan pete makruh. Sebetulnya sih bukan makannya yang makruh, baunya. Berarti kalau ibu makan 1 papahan, habis itu ibu ke kumur, gosok gigi dulu, baru ke kumur dengan laserin, mungkin nggak bau ya nggak makruh. Jadi makruhnya itu gara-gara baunya, bukan makan petenya. Dia halal pete, ciptaan Allah.
cuman baunya itu. Tapi kan orang makan juga walaupun bau. Orang terjak. Cuman tadi habis makan gosok gigi. Ke kumur pakai laserin tuh apa? Udah hilang udah. Kayaknya. Karena baunya itu. Dalam mazhab Syafi'i seperti ruku, dia makruh. Dia nggak ngelihat bahayanya tuh mazhab Syafi'i ruku. Katanya kan ruku merusak paru-paru. Tapi dia ngelihat baunya. Jadi kalau orang ruku tuh kadang-kadang bininya nggak seneng itu bau ruku nggak enak. Makruhnya dalam segi baunya. Ya, tapi kalau dilihat akibatnya bisa jadi haram. Bagaimana? Iya, madaratnya itu tadi. Cuman kan dalam ulama zaman dulu melihat itu ruku mazhab Syafi'i disebut makruh karena mereka melihat dari sudut baunya doang. Zaman dulu mungkin belum maju kan kayak sekarang. Sekarang ulama lebih doyong mengatakan bisa haram tuh ruku katanya. Kenapa? Merusak paru-paru. Kita kan nggak boleh merusak tubuh kita. Ini tubuh kita ciptaan Allah. Ciptaan Allah, Allah yang punya. Walaupun diri kita nggak boleh kita ngerusak diri kita. Kali juga nih, gue mau tusuk tangan gue ini haram hukumnya. Nggak boleh kita merusak tubuh kita. Maka tuh bunuh diri nggak boleh. Kan diri gue mau bunuh aja dah biar mati, nggak bisa. Karena diri inti, diri kamu punya Allah. Ya, nggak bisa itu. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa manusia nggak boleh menyakiti dirinya. Karena dirinya adalah milik Allah begitu. Allah melindunginya begitu. Ya. Jadi kembali kepada air. Jadi air mutlak ini. Air yang suci zatnya, bisa mensucikan lainnya dan tidak makruh. Tidak makruh. Ya. Ada air suci, cuman makruh. Ada air suci tapi tidak mensuci. Seperti air teh. Air teh, air kopi, air kelapa, air mawar, air gula, air macam-macam, dia suci. Suci. Buktinya boleh kita kalau najis nggak boleh diminum. Dia suci. Cuman tuh air teh nggak bisa dipakai buat maka nggak mensucikan. Nggak mensucikan. Itu bedanya dengan suci dan mensucikan. Ya, jadi kalau air teh dia bisa dipakai buat adat doang. Nggak bisa dipakai buat ibadat. Kalau air mutlak, ya, air yang bersih lah istilah kita, dia bisa dipakai untuk ibadat, bisa dipakai untuk adat begitu. Ya. Itu, jadi ada nih kalimat air suci. Ntar nih kalau musuh daripada air suci ya air najis, itu parahan lagi udah. Kalau najis sih udah nggak bisa dipakai buat apa-apa. Air najis nggak bisa pakai apa-apa udah. Air suci nggak menyucikan masih bisa dipakai buat adat. Air teh buat minum, air kelapa buat minum, air mawar buat apa nih? Nyiramin apa biar wangi misalnya. Dia suci, cuman nggak mensucikan. Jadi lawan suci adalah kalau najis sudah nggak bisa aja dia. Air najis begitu, air kencing dan sebagainya itu air najis namanya ya. Nah ini syaratnya ini untuk berwudu dia suci zatnya, mensucikan lainnya dan tidak makruh itu wairu makruhin serta tidak makruh istimaluhu dipergunakannya wa huwal maul mutlak ya. Tidak makruh dipergunakannya air itu dan dia itu ialah air mutlak. Mutlak tuh air terlepas. Terlepas artinya air terpisah. An qaidin dari qaid. Apa qaid? Iketan. Ya. Qaidin lazimin. Ada qaid yang lazim. Apa tuh lazim? Tetap. Kayak tadi air teh. Kalimat air diikat. Diikat dengan teh. Maka ini air dimanapun dipindahin tetap aja namanya air teh. Dia nggak bisa terpisah. Kalau tadi air sumur, ya itu bisa hilang tuh sumurnya. Nah, orang nggak tahu saya ngambil air dari sumur.
Saya taruh di gelas, saya tanya air apaan nih? Nggak dibilang air sumurnya hilang. Paling dibilang ini air suci mensucikan. Nah, itu namanya air mutlak, artinya terlepas dari qaid, dari ikatan lazimin yang tetap. Ada ikatan yang nggak tetap seperti air sumur, begitu. Ada istilah sekarang air aqua, air mineral. Itu ikatannya nggak nempel terus. Air aqua, saya taruh di gelas juga orang nggak tahu. Iya, saya tanya apaan nih? Paling dijawab air. Nggak dibilang, wah ini air aqua, dia nggak tahu. Udah saya pindahin di gelas. Nah itu air aqua suci mensucikan. Ya, ada ikatannya tuh aqua, itu aqua merek begitu. Ya, tapi kalau air teh, air kopi ame teh ngikat terus dia. Ya, nggak pernah misah, Nah itu yang namanya air suci disebut air mutlak. An qaidin lazimin, air yang terlepas, mutlak terlepas dari qaid, dari ikatan lazimin yang tetap. Fala yadurrul qaidul munfakku kama il bi'ri. Ya, maka tidak madorot, tidak bahaya adanya qaid, adanya ikatan yang bisa di sini bilang bisa pecat. Yang bagus tuh qaid yang bisa terlepas. Itu yang bener lah artinya. Al-munfak itu terlepas. Jadi fala yadurrul qaidul munfakku, maka tidak madorot, tidak bahaya ada qaid yang bisa terlepas. Contohnya kama il bi'ri, seperti air sumur. Air sumur. Kalimat sumur betul memang karena tadi kita nimba dari sumur, kita bilang ini air sumur. Tapi kalimat sumur dia akan terlepas. Kalimat sumur akan terlepas, maka kalau orang nggak tahu nih air dari sumur, pasti dibilang ini air. Nah, itu air itu masih mutlak begitu. Ya, kama il bi'ri fi kaunihi mutlaqan, seperti air sumur dalam keadaan yang ialah air mutlak. Jadi air sumur air mutlak. Kalimat sumur nggak ngikat begitu. Tapi kalau bilang air teh bukan air mutlak. Karena ada kalimat teh yang ngikat, yang nggak bisa diceraiin dia, nempel terus. Ya, nggak bisa diceraiin ya, biar ibu gampang paham aja. Jadi air teh, kalimat teh nggak bisa bercerai dengan air, nggak bisa bercerai, nempel terus begitu. Tapi kalau air sumur, air aqua, kalimat sumur bisa bercerai dengan air tersebut. Ya. Selesai itu dah. Ini wasani, kayaknya belakangan ini. Saya lihat udah pada riap-riap apa lemas kali ini. Ada yang bertanya, saya persilakan. Ya. Ini banyak banget. Nah, sekarang tuh disimpan di kulkas. Maksudnya pengen ngasih yang ada anaknya yang baru lahir, boleh nggak? Baik. Ini ada orang, ibu-ibu nih, dia susunya banyak nih. Ya. Kemudian dia simpan di kulkas. Ya, diperas dulu begitu, dia ada alat ya kan. Dipompa. Kemudian buat anaknya lain, dikasih anak orang, begitu. Nah ini yang repot di sini yang repot. Ya. Bukan nggak boleh, kasih dah orang nggak ngapain-ngapain. Tapi kalau 5 kali nyusu itu jadi anak susu. 5 kali nyusu. 5 kali nyusu artinya bukan 5 kali encot. Apa encot? Emang kalau ibu ngerti itu bahasa saya 5 kali isap. 5 kali nyusu artinya kayak orang 5 kali makan. Begitu gambarannya, makan lohor, makan pagi kan begitu. Dan itu nggak mesti pakai langsung, nggak mesti. Ini kan tadi udah dipompa, ditaruh di ntar taruh di gelas, taruh di dot lagi misalnya. Nggak apa-apa di dot. Begitu. Tetap bisa jadi anak susu kalau 5 kali nyusu. Walaupun nggak diisep dari langsung. Dari titiknya. Nggak langsung diisep. Jadi
Kalau nggak langsung diisap, tetap aja ya berpengaruh. Taruh di gelas, taruh di dot, di apa namanya, di botol begitu. Jadi anak susu, kalau anak sutra nggak boleh kawin ame anak kita. Jadi saudara, ame kita ini ame ibu, namanya ibu susu. Ame suami kita, namanya bapak. Terus melebar. Ame bapak kita, kakek nyai kita ya, terus begitu. Nyai susu, bapak engkong susu terus ke atas. Begitu. Baiknya bagaimana? Iya, ya. Pokoknya jangan 5 kali nyusu dah, 4, 3 udah. Iya. Kalau 5 kali nyusu, begitu akibatnya, ada akibat agama. Jadi saudara susu. Kalau cuman nyusuin 2, 3 kali, 4 kali, belum apa-apa. Mesti 5 khamsu rodoat, begitu dalam hadis. Khamsu rodoat yuharrimna. Banyak. Ya udah jadi anak susu nggak apa-apa, emang apa anak susu? Iya, nggak apa-apa. Cuman ditandain, jangan sampai dikawinnya berdua tuh nanti sama anak ibu. Oh nggak apa-apa. Iya, saudara susu pokoknya dia. Tapi jangan kawin ame ibu ya. Ibu kan ibu susu namanya. Ame saudara ibu namanya encing terus nggak boleh. Jangan main-main. Dia nggak boleh kawin dengan ibu susu. Nggak boleh kawin dengan saudara ibu, namanya encing susu. Nggak boleh kawin dengan saudara bapak yang perempuan, bibi susu. Terus melebar. Pusing udah. Begitu. Jadi bukan seturu anak doang, nggak bisa itu. Dia kayak nasab, berakibat kayak nasab. Nasab kan begitu, nasab. Nasab itu ya ponakan, nggak boleh kawin dengan encing. Nggak bisa. Ini begitu juga ini. Ya, jadi cuman ponakan susu. Kata tuncing tuh ponakan gue tuh, ponakan susu. Karena saudara saya yang perempuan netiin dia. Mau dibilang ponakan susu begitu. Begitu akibatnya. Ya nggak apa-apa sih. Ya cuman kalau warisan enggak, nih cuman menyangkut masalah menikah nggak boleh dan nggak batal. Warisan tetap beda, nggak ngaruh itu dah. Ya. Apalagi silakan. Ini kan kawasan banjir, terus hujannya tuh udah nggak turun lagi, kita pengen wudhu pakai air banjir kan? Boleh, nggak apa-apa. Jadi di kawasan banjir, kebetulan belum sembahyang, udah wudhu dengan air banjir itu. Kan merah, biarin. Emang wajar kalau banjir merah. Kalau kali juga air merah. Itu berubah merah-merah karena tempat, karena tanah. Jadi itu nggak istilahnya nggak merusak air. Nggak merusak air ya. Karena tempatnya dimaklumin, agama memaklumin, agama memaafkan ketika air itu berubah karena tempatnya kali ya udah agak merah-merah. Kalau tempatnya paralon besi maka airnya bau, nggak ngapa-ngapa ya, airnya bau besi ya, nggak apa-apa. Karena emang tempatnya di besi mau dibilang apa? Ya paling diganti dengan paralon kalau mau misalnya. Kayak air pompa begitu. Dia kan pakai besi biasanya itu di bawah. Itu selalu bau besi itu, enggak apa-apa itu. Jadi air yang berubah karena tempatnya itu dimaafkan. Air kolam jadi hijau karena banyak lumut. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Mau diapain? Itu dimaklumin. Ya, udah apa lagi? Udah. Jam berapa nih? Jam 1. Jam 1 kurang 2 jam. Iya, 1 kurang 2 jam. Baiklah ibu-ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat ibu sekalian. Semoga Allah ampunin kekurangan dan dosa-dosa kita. Semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Dan semoga kita dilindungi dari wabah virus corona. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.